Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Netizen warganet rahimakumullah, jumpa lagi dalam kajian Al-Qur'an. Kali ini Al-Qur'an tentang azab kaum Lut yang melampaui batas, yang mengumpuli sesama pria atau seksual intercourse antar pria dan tidak mau dengan wanita. Itu adalah sebuah perilaku yang melampaui batas. Kali ini judulnya adalah perilaku gobek sodor, diazab dengan bumi dibalik dan kota dihancurkan dengan hujan batu. Azab dahsyat menimpa kaum LGBT. Kita tahu bahwa kaum gai atau pria sesama pria atau yang dikenal dengan sodomi asal mulanya dari negeri Sadum, negerinya kaum Lut, di mana kaum pria pada waktu itu suka sama wanita sehingga kaum wanita tidak dipakai karena sudah menjadi kaum gai, dan itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus dua malaikat ke Nabi Lut untuk menghancur leburkan kaum yang sudah melampaui batas, yang disebut kaum sodomi atau lewat pintu belakang, karena pria adalah hanya punya pintu belakang, pintu depannya tidak ada. Padahal kalau wanita punya pintu belakang dan pintu depan. Yang disyariatkan dalam Islam adalah seorang pria melewati pintu depan wanita, dan itu pun kalau sudah jadi suami istri. Untuk lebih singkatnya, mari kita kaji ayat-ayat berikut. Inilah judul yang spektakuler. Gobek sodor, diazab bumi dibalik dan kota dihancurkan dengan hujan batu. Azab dahsyat menimpa kaum LGBT. Apa dasarnya dari semua ini? Adalah surat Al-A'raf ayat 81 sampai 84. Ayat 81-nya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innakum latatuna rijala syahwatam min dunin nisa'i bal antum qaumum musrifun. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Ayat 82, wa makana jawaba qaumihi ila anqulu akhrijhum min qaryatikum innahum annasu yatahharun. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Terkadang di zaman sekarang orang diperingatkan, diingatkan, malah jawabnya sok suci, sok benar dan lain sebagainya. Itulah orang-orang yang belum mendapat hidayah dari Allah, yang kalau diperingatkan jawabnya semaunya sendiri, malah menyalahkan. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Amin. Ayat 83 adalah fa anjaynahu wa ahlahu illa ra'atu kanat minal ghabirin. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Dia istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal. Jadi istrinya Nabi Lut itu orang yang termasuk disiksa. Kenapa? Memberitahukan kepada kaum gai, orang-orang yang suka sesama pria, bahwa di rumahnya ada dua orang yang sangat tampan, sangat ganteng, yang ternyata adalah dua malaikat utusan Allah. Dan itu dibocorkan oleh istri Nabi Lut, sehingga kaum Nabi Lut menyerbu rumah Nabi Lut untuk mencari dua lelaki ganteng yang akan digunakan untuk melampiaskan hasratnya pria sama pria. Akhirnya malaikat itu menimbakan azabnya kepada Nabi Lut menjelang waktu subuh. Ayat 84, wa amtarna alaihim mataran fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu.
maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang ya, kaum Nabi Lut yang sodomi, yang gubrik sodor, atau lewat pintu belakang karena sesama pria, akhirnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pelajaran umat sekarang, maka peninggalan mereka, bukti-bukti mereka telah disiksa demikian dahsyat adalah antara lain sebagai berikut. Allah mengabadikan peninggalan Azab kaum Lut. Inilah penemuan ahli purbakala yang mengungkap kebenaran cerita dalam Al-Quran, terutama Azab kaum Lut di negeri Sadu. Kaum Lut yang membatu, inilah bukti-bukti berdasarkan penemuan ahli purbakala bahwa mayat kaum Gai yang telah membatu berhasil ditemukan. Bukti mereka kaum Gai yang membatu, inilah bukti-bukti. Semoga menjadi pelajaran bagi kita di akhir zaman. Semoga semakin yakin akan kebenaran Al-Quran yang tak diragukan sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Demikian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.